Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung masuk ya. Tadi udah sempat kita buka. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, ini kan sesi kedua. Kalau kemarin kita udah uh, memotivasi kembali ya diri kita tentang kenapa sih kok penting sih membangun kecintaan literasi di keluarga gitu. Salah satunya dengan membangun ini ya sebuah perpustakaan di rumah kayak gitu. Walaupun dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Nah, sekarang kita berkenalan dengan jenis, genre, dan tema buku supaya bisa lebih tepat lagi. Kemarin sebenarnya kita udah sempat diskusi ya tentang tema-tema buku gitu. Nah, tapi di sini akan lebih spesifik membahas genre, jenis-jenisnya sama tema-temanya. Nah, sekarang kalau jenis-jenisnya itu teman-teman pasti sudah akrab ya. Ini yang saya bahas yang bentuknya untuk anak-anak. Soalnya kalau yang buat dewasa rata-rata kan sama-sama gitu ya, mirip-mirip. Kalau yang buat anak-anak tuh ya seperti ini ya. Ada yang disebut picture book. Jadi kalau picture book itu adalah buku yang ya porsi gambarnya itu lebih banyak gitu. Nah, kalau workbook itu yang porsi tulisannya itu dikit banget. Kadang-kadang tuh cuman satu gambar itu satu halaman isinya cuman buah apel, habis gitu ada tulisannya huruf A doang atau apel. Pokoknya dia porsi tulisannya lebih sedikit lagi daripada picture book kayak gitu. Kemudian ini kalau yang kayak gini nih yang sebelah kiri itu namanya illustrated book ya. Jadi dia porsi tulisannya udah lebih banyak daripada yang tadi picture book tadi ya. Jadi dia ada ilustrasinya tapi nggak terlalu mendominasi. Jadi kayak sekitar tulisannya itu berkisar antara 30 sampai 60%. Jadi nanti bisa banyak kayak buku-bukunya Perisai Kids gitu ya, yang kalau Mbak-Mbak ada yang punya. Nah, itu juga salah satu contoh illustrated books. Tuh. Oh, Adek ngambilin Bunda buku. Makasih ya. Terus chapter book. Nah, kalau chapter book ini yang udah kayak novel gitu. Kalaupun ada gambarnya tuh dikit banget gitu di ininya di buku-bukunya. Misalnya nih kayak gini nih. Selain contohnya kalau yang buku anak-anak tuh 5 sekawan ya. Kalau misalnya yang buku dewasa misalnya ini sebenarnya kadang-kadang dibaca juga sih sama anak-anak. Ini kelihatan ya yang kayak buku kayak gini Andalusia kayak gitu itu dia chapter book juga soalnya udah ada bab-babnya gitu dibagi-bagi jadi bab-bab dan porsi gambarnya itu kecil banget gitu. Jadi dia kayak chapter book tuh mungkin kebalikannya picture book ya. Kalau picture book itu kan dominasinya di gambar, tulisannya sedikit. Nah, kalau chapter book ini dominasinya di tulisan. Ya bahkan kadang-kadang nggak ada gambarnya sama sekali pun nggak apa-apa gitu kalau di chapter book. Gitu. Terus, nah kalau jenis genre buku itu biasanya sih dibaginya cuma 2 aja Mbak, ada fiksi sama non fiksi. Nah, tapi nanti fiksi sendiri itu akan dibagi-bagi lagi gitu ya, ada yang jenisnya horor, fantasi, terus sci-fi itu science tapi bentuknya fiksi kayak gitu. Jadi apa namanya isinya sebenarnya science tapi dibentuk jadi fiksi kayak gitu. Kemudian romance ya, kemudian ada juga yang jenisnya itu humor, kemudian ada yang misteri. Nah, misteri itu nggak sama ya sama horor ya. Jadi kalau misteri itu ya lebih ke sesuatu yang misterius, cuman belum tentu menyeramkan gitu. Nah, kalau horor tuh biasanya yang emang udah di setting inilah ya pengennya emang menakut-nakuti gitu, yang menakutkan itu horor. Kayak dulu zaman nggak tahu nih kalau saya dulu waktu kecil itu Ghostbump gitu. Masih ada apa enggak itu sekarang? Seperti itulah dulu gak penting banget ya bacanya kayak gitu. Terus habis gitu misteri ya misteri udah tadi terus yang sisanya kayak petualangan-petualangan. Petualangan ini sebenarnya kadang-kadang juga ada sih yang dibalut dengan misteri ya. Misalnya kayak buku-bukunya Enid Blyton tadi kan yang petualangan-petualangan itu juga seringan dia ada misterinya juga gitu. Nah, kemudian
Kalau ini yang jenis-jenis dari non-fiksi. Kalau non-fiksi ya macam-macam ya, ada yang bentuknya biografi, ensiklopedia, jurnal. Jurnal ini maksudnya yang jurnal ilmiah ya, walaupun sekarang kadang-kadang jurnal itu maksudnya juga kayak jurnal-jurnal buat kayak planner gitu, semacam planner. Kan sekarang juga ada ya, ada jurnal syukur, ada jurnal Quran gitu. Terus ada yang jenisnya kamus, filsafat, pandangan atau pendapat, sama jenisnya itu how to yang jenisnya keterampilan gitu, menjelaskan bagaimana melakukan ini, bagaimana menjahit, bagaimana merajut, bagaimana menyulam, seperti itu. Nah, kemudian tema bukunya, habis itu tema buku. Nah, tema bukunya itu bisa bahasa, psikologi, bahasa macam-macam ya. Kan ada dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis, Korea gitu ya. Terus ada tentang tema-tema psikologi, tema-tema bisnis dan keuangan, pendidikan, motivasi, sejarah atau tokoh. Motivasi itu kayak ya, zaman dulu tuh banyak banget ya buku-buku Chicken Soup itu kan dulu, buku motivasi yang sangat, tenar gitu di zaman dulu. Habis gitu buku-buku tentang politik dan sains. Nah, ini adalah jenis-jenis buku juga yang kemarin itu waktu kita bahas tentang apa aja sih 10 jenis buku yang direkomendasikan oleh Profesor Rohib Asirjani untuk ada di keluarga muslim gitu kan, itu juga ada ya yang keempat kalau nggak salah urutannya itu adalah ilmu-ilmu yang memang kita miliki gitu kan, kayak misalnya kalau kita arsitek ya berarti punya buku tentang arsitektur kayak gitu. Kalau kita orang tambang ya berarti punya buku pertambangan. Kalau kita orang ekonomi ya berarti punya buku ekonomi seperti itu. Terus ada juga sains gitu. Itu tema-tema buku yang dewasa. Nah, kalau ini yang khusus spesifik tema buku yang ini ya, agama. Nah, kalau di agama Islam misalnya gitu kan, itu ada beberapa buku yang spesifik banget memang membahas temanya tentang akidah, tentang akhlak dan adab. Jadi akhlak sama adab itu beda ya. Kayak adab itu adab untuk melakukan sesuatu, misalnya adab tidur, adab apa. Nah, sementara kalau misalnya bersabar, tawadu, dan lain-lain itu namanya akhlak gitu. Jadi itu bedanya adab sama akhlak. Yang saya tahu, nanti boleh dikoreksi kalau misalnya salah. Terus ada juga buku fikih, itu kan buku fikih ada dua macam ya, yang fikih terkait ibadah sama fikih terkait muamalah. Itu juga sebaiknya kita memiliki. Walaupun ada juga kalau buku fikih yang serialnya lengkap gitu ya, itu kayak fikih Islam wa adilatuhu, itu dia lengkap, udah ada ibadahnya juga dan ada muamalahnya juga. Fikih sunnah juga seperti itu, udah ada ibadah dan muamalahnya. Kemudian hadis, buku tentang hadis ya yang kemarin udah sempet kita bahas juga. Kalau yang paling simple, sederhana tapi lumayan udah mencakup itu adalah hadis arba'in ya, yang isinya 42 hadis. Kalau nanti mau yang lain lagi ada Adabul Mufrad misalnya, itu bagus juga. Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin gitu. Ya, makasih ya, Dek. Kemudian ya ilmu Quran juga penting ya, kayak misalnya tentang ilmu Quran ini nanti luas sekali gitu, bisa tentang tajwidnya, bisa tentang asbabun nuzulnya, bisa tentang tafsirnya, dan banyak lagi gitu yang lainnya itu tadaburnya seperti itu. Nanti dalam Quran sendiri nanti kan misalnya ada siroh-sirohnya juga, tapi itu nanti bisa juga masuk ke dalam kategori buku siroh. Kemudian buku bahasa Arab. Bahasa Arab ini juga luas sekali ya. Nanti kalau misalnya ada nih yang mendalami bahasa Arab, dari bahasa Arab yang emang dasar seperti itu, kemudian dari kosakatanya, mufrodat gitu, habis gitu nanti ada yang percakapan, muhadasah atau mutolaah, terus nanti kalau mau belajar grammarnya berarti harus belajar nahwu dan sorof, terus nanti kalau misalnya mau belajar ilmu bahasa yang lebih
ke atas lagi itu ada kayak balaghah, mantik, dan lain-lain. Itu jadi dalam satu tema bahasa Arab aja tuh bisa beragam sekali. Tapi tentu saja itu nanti tergantung ya mau mendalami atau enggak gitu. Kalau enggak mendalami setidaknya ya yang bahasa Arab sederhana aja. Yang penting memudahkan kita misalnya untuk memahami apa namanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang sering kita baca gitu sehari-hari. Jadi kalau pas sholat itu atau pada saat membacanya itu setidaknya kita lebih mengena gitu karena tahu gitu kan artinya kan kadang-kadang kalau misalnya kayak umroh atau haji gitu kan di Masjidil Haram kadang syekhnya itu imamnya di ayat-ayat tertentu kadang kita merhatiin ya maksudnya kadang-kadang kayak tertegun sebentar kadang sempat kayak agak terisak gitu nangis kenapa karena paham gitu misalnya ayatnya itu tentang apa misalnya tentang peringatan untuk apa hal-hal tertentu atau tentang azab yang seperti itu jadinya bisa dihayati gitu ya ya kadang ya kita sih kadang secara refleks ya kalau mendengar syekhnya itu kayak terisak pasti kita juga akan ikut kayak lebih terdiam seperti itu cuman kalau kita tahu juga artinya itu insya Allah jadi lebih mengenal lagi gitu. Jadi itu sih apa apa kalau apa motivasi yang bisa kita ini ya kalau pengen belajar bahasa Arab. Kemudian buku-buku yang bertema sirah, kisah, dan motivasi. Seperti itu. Terus habis itu ada juga nih tema buku anak kalau tema buku anak-anak biasanya sekitar ini sih sains sejarah atau biografi terus how to keterampilan terus tentang karakter ya sering apa banyak banget buku-buku anak yang tentang karakter terus kayak mengenali emosi dirinya seperti itu kemudian kehidupan sehari-hari kayak misalnya apa namanya asiknya berterus terang dan misalnya kayak ini juga apa setengahnya apa kadang-kadang ada perpaduan antara sains sama kehidupan sehari-hari. Misalnya kan kayak sekarang tuh banyak juga ya buku-buku yang ini tentang penyakit, misalnya demam apa ada buku khusus membahas tentang demam tapi bagi anak-anak. Terus kalau si ini bisulan gitu. Saya tuh baca ada satu seri yang bagus tuh yang dari Erlangga itu ada sekitar 10 atau belasan inilah buku gitu tapi isinya tentang penyakit-penyakit gitu. Jadi itu kayak jelasin oh sisi ini lagi sakit ini kayak gitu jadi lebih seru juga sih tuh terus sama tema-tema anak muslim nah kalau tema anak muslim nanti balik lagi ke yang atas ini ya bisa macam-macam seperti ini tema buku anak-anak mirip kayak buku dewasa juga cuman apa sub-sub temanya sama dan ini kayaknya hampir semua tema ini di buku anak-anak juga ada gitu ya dari akidah misalnya akidah kan lebih banyak biasanya kayak mencintai Allah atau sayang karena Allah atau Asmaul Husna kayak gitu itu masuk ya bagian di akidah kemudian akhlak sama adab itu juga buku-buku tentang ini banyak sekali buku-buku tentang ibadah juga ada banyak ya di malahan ada juga yang jenis-jenis flashcardnya kayak gitu terus muamalah juga udah ada kan sekarang ada buku fikih muamalah yang buat anak ada juga yang harta haram for kids terus ada juga banyak ya buku-buku halal haram gitu kan yang untuk anak-anak seperti itu banyak hadis juga udah cukup banyak Quran juga banyak bahkan kisah-kisah tentang apa sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran juga sudah ada beberapa yang dibuat versi anak-anaknya kayak gitu bahasa Arab juga ada ya beberapa untuk ini anak-anak kemudian buku sirah apalagi kisah motivasi itu banyak sekali juga yang sudah ditujukan untuk anak-anak gitu jadi sangat beragam sekali nanti teman-teman bisa apa namanya lihat-lihat lagi sendiri lihat koleksinya maksudnya apakah ini harus dimilikin semua nggak sih gitu ya ya nggak harus gitu ya misalnya kayak buku ini kan tema-tema ini kan nggak semuanya harus kita miliki gitu kan cuman balik lagi kalau yang kayak kemarin itu ada 10 jenis buku yang direkomendasikan untuk keluarga muslim itu punya ya berarti yang kalau misalnya di salah satu ini ada yang
skill kita gitu. Dan ini masih banyak ya, saya nggak menyebutkan bidang-bidang lainnya gitu, misalnya yang engineering gitu kan, kadang kalau dia emang ininya engineering ya berarti dia punya juga gitu buku-buku tentang keinsinyuran gitu, desain misalnya, kalau misalnya dia seorang desainer ya berarti dia punya juga buku tentang desain yang mendukung kompetensinya dia, seperti itu. Gitu. Itu kayaknya sih ini dulu ya yang saya sampaikan terkait genre, jenis, dan juga tema-tema buku. Nah, nanti yang mana yang mau yang mau dipilih untuk setidaknya ada di perpustakaan keluarga. Nah, itu tergantung dari masing-masing keluarga. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan nih waktu di sesi 1, kalau yang diwajibkan untuk punya itu justru yang jenis dewasanya ya. Kadang kan kita beliin buku tuh buat anak-anak terus, tapi ayah bundanya kadang-kadang jarang membaca gitu. Maksudnya nggak terlalu semangat menambah koleksinya gitu, tapi anak-anak terus yang dijejelin buku gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut para pakar gitu, itu sebaiknya yang justru ada itu yang buku dewasa dulu, karena itu sebagai acuan gitu untuk membantu menjelaskan ke anak-anak. Nah, sementara kalau buku anak-anak itu yang direkomendasikan sedikit dulu nggak apa-apa, nanti sambil jalan sambil melihat minat anak itu kemana, atau misalnya anak lagi membutuhkan apa yang kita bisa menyampaikan hal tersebut lewat buku. Nah, itu baru sambil dibeli sambil ini, seperti itu. Jadi yang lebih ditonjolkan itu kalau di buku-buku misalnya kayak spiritual reading, terus yang kemarin saya sampaikan juga yang buku agar anak kecanduan membaca yang di serial Membina Keluarga Islami itu juga ini dianjurkannya yang dewasa atau ayah bundanya dulu tuh yang punya beragam buku-buku gitu. Baru nanti ini anak-anak itu gampang. Ini ya, oke. Ini dulu nih yang mau saya sampaikan. Kita bisa diskusi panjang ya, 30 menit setelah ini gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau menanggapi, mau diskusi, boleh open mic-nya atau nulis di chat juga silakan. Assalamualaikum Mbak Nina, Mbak Lydia, Mbak Novia juga. Kita baru berempat nggak apa-apa, tapi udah saya rekam juga, jadi nanti teman-teman yang ketinggalan bisa lihat rekamannya. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan juga boleh ya kalau mau menambahkan. Assalamualaikum Mbak Nay. Waalaikumsalam Mbak Nina. Lagi di rumah Mbak? Lagi di rumah. Saya kira tadi itu jam 8.30-nya WIB. Oh, oke. Iya maaf nggak dicuisin beritanya ya, cuman yang di poster aja gitu. Iya, pas baca ke Singapura. Oh iya, berarti sekarang ya. Ya, mau tanya begini Mbak. Gimana Mbak? Kalau misalnya penyimpanan buku gitu ya, kalau kita belum ada rak bukunya gitu, itu kalau ditumpuk itu sebetulnya merusak buku nggak sih gitu? Oke. Kalau ditumpuknya kemudian diletakkan di mana Mbak? Ada tempat tersendiri gitu ya? Atau Iya, misalnya di atas meja gitu, Kemudian karena bukunya lumayan juga banyak gitu, jadi space untuk lemarinya udah nggak ada gitu, jadi terpaksa ditumpuk gitu. Itu sebetulnya merusak buku nggak sih gitu? Kayaknya sih nggak apa-apa sih Mbak, asalkan memang mejanya itu kan yang biasanya tuh kalau yang bisa merusak buku itu kalau misalnya terjangkau banget sama anak-anak, terus
Tapi ya kalau misalnya itu bukunya mereka, ya nggak apa-apa gitu kan, yang mudah dijangkau oleh mereka. Tapi kalau misalnya yang buku-buku kita, which is itu kan biasanya jarang ya ada yang board book gitu kan, biasanya kan mudah banget untuk disobek sama mereka dan lain-lain. Kalau misalnya masih punya anak kecil, nah itu paling, letak mejanya aja Mbak yang diperhatikan. Jadi misalnya mejanya yang, lebih tinggi gitu. Sebenarnya kalau asalkan ditumpuknya rapi dan, apa namanya, nggak ada resiko misalnya kayak di meja itu kalau mejanya pendek terus itu barengan sama ruang tamu misalnya yang, tempat kadang-kadang anak naruh, gelas, naruh apa, nah itu sih yang khawatir. Tapi kalau misalnya mejanya itu emang misalnya kan ada tuh tempat meja kerja atau meja belajar yang emang posisinya juga biasanya lebih tinggi, nah itu insya Allah nggak apa-apa Mbak, aman-aman aja insya Oh iya 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 iya. Ya makasih Mbak Nay. Allah, Mbak. Misalnya kalau nggak punya rak buku juga biasanya kadang-kadang pakai ini ya, kayak semacam papan gitu. Saya dulu waktu di Depok itu kan juga ini ya, terbatas nggak punya belum punya anggaran untuk bikin rak buku gitu, jadi beli kayu yang satu papan itu biasanya murah ya, waktu itu malah cuman berapa belas ribu gitu. Terus beli yang kayak apa ya, kayak bentuknya kayak segitiga kayak gini loh. Jadi dia diiniin ke tembok gitu ya, terus di-scoop-in kayak gitu sih. Jadi kalau sekarang kan kayaknya IKEA atau apa gitu kan banyak juga ngeluarin, tapi kalau kita belum ada anggarannya pun biasanya beli yang ini, yang papanan lembaran kayak gitu, tuh lembaran dia memanjang kayak gitu. Sampai kemarin sih terakhir saya beli buat apa ya, buat, pokoknya buat di pesantren gitu, kayak gitu juga Mbak, pakai papan yang lembar. Oh iya iya iya. Berarti terus kalau misalnya untuk kategori buku Mbak, Mhm. berarti penyimpanannya itu enaknya mah sesuai kategori itu ya gitu. Jadi misalnya buku anak-anak tentang sains di satu tempat gitu, Mhm. di berurutan gitu. Iya, idealnya begitu. Cuman kadang-kadang kan kalau misalnya kita belum, apa namanya, belum kadang-kadang kalau jumlah bukunya nggak terlalu banyak atau, tempatnya, space-nya juga belum ada, nah itu biasanya belum ini ya, apa namanya, nggak bisa sampai se-rigid itu gitu. Jadi kadang kalau yang masih sederhana Mbak, cuman dibedain aja antara buku dewasa sama buku anak-anak. Kalaupun satu rak nggak apa-apa, biasanya buku dewasanya taruh yang di tempat yang lebih tinggi daripada buku anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya nanti udah cukup ideal nih, misalnya rak-rak penyimpanannya itu banyak, kemudian apa namanya, hmm, jadi bukunya juga koleksinya udah cukup banyak untuk dibagi-bagi, nah itu nggak apa-apa juga, bagus itu kalau misalnya bisa dikategorikan seperti itu, Mbak. Oh iya 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 iya. Siap Iya, siap. Makasih Mbak Nay. sama Mbak Nina. Ya kan kalau ada lagi yang mau apa namanya, menanggapi, didiskusikan. Kira-kira biasanya yang paling banyak di rumahnya Mbak Novia, Mbak Lydia, Mbak Nina, buku jenis apa nih? Saya mau nunjukin ini tapi, lagi berantakan banget. Ini saya mau mau apa, nunjukin rak buku. Kirain rak bukunya ya begitulah. Ini saya sebenarnya bisa juga sih masuk yang nanti sesi 3, cuma nanti setelah ini nggak apa-apa saya kasih preview, eee, lihat betapa kacaunya perpustakaan ala rumah saya. Silakan kalau ada yang mau, tadi apa namanya, berbagi di rumahnya yang banyak kalau Mbak Nina buku sains ya, tentang penemuan-penemuan gitu. Sebetulnya sih buku anak-anak ya yang banyak. Iya benar-benar. Merajai. Kalau Mbak Mbak Nay mau tanya dong, gimana Mbak Lydia? Mbak Nay, kan kita apa namanya buku-buku itu kan nggak ada buku yang ini ya, maksudnya itu pasti manfaatnya pasti ada gitu kan setiap buku. Nah, tapi kalau menurut Mbak Nay sendiri buku-buku dongeng Nusantara. Nah, dongeng Nusantara tuh kan sama buku apa ya? Kadang-kadang tuh itu loh Mbak Nay, bahasa-bahasanya itu terlalu vulgar kalau menurut saya. Terus Iya. untuk anak-anak itu juga mereka tuh suka yang itu loh Mbak Nay, dongeng Nusantara tuh kayak pasangan-pasangan itu loh Mbak.
Nah, Mm-mm. itu kan padahal buku cerita anak-anak ya. Jadi saya tuh kadang kalau ada anak-anak baca terus cerita tentang apa ya misalnya contohnya ya. Bawang merah, bawang putih. Ya, pokoknya yang kayak berpasang-pasangan terus Mm-mm. dia apa namanya ya? Dia mandi di kali kayak gitu-gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. tuh gimana menurut Mbak? Nah, itu aku tuh agak-agak serem gitu kalau anak-anak tuh baca buku-buku yang dongeng Nusantara terus yang tipis-tipis yang murah meriah itu loh, Mbak. Iya, Itu benar-benar. gimana menurut Mbak Nay? Kalau iya itu tadi, kalau saya makanya kayaknya lebih prefer memang yang kisah-kisah ya Mbak ya daripada yang dongeng-dongeng gitu. Soalnya emang ya seperti itu. Kadang-kadang kalau yang autornya itu, penulisnya itu asal-asal malahan nulisnya tuh kayak gimana ya yang seperti tadi Mbak Lydia sampaikan ya bahasanya kadang kurang pas gitu buat anak-anak. Terus juga temanya mengarah-mengarahnya itu kayak misalnya yang cerita apa ya, saya juga jadi agak lupa tuh yang misalnya anaknya pengen menikahi ibunya apa gimana, Dayang Sumbi gitu ya. Terus ada juga yang Iya, cerita iya benar. Roro Jonggrang ya, yang dia mau dinikahi, terus dia ini terus langsung nyuruh apa ada ayam berkokok apa gimana. Jadi kayak ngajarin value-nya itu malah kayak ada bohongnya, terus kayak ya emang kayak cerdik cuman ya gitu. Saya sih belum pernah iniin, cuman dulu tuh pernah ya kecolongannya tuh pas di ini nih apa mohon maaf kayak nyebut merek ada salah satu boneka yang apa yang bisa yang itu ya boneka yang nemenin hafalan apa segala Oh, macam. Hafiz, Iya, apa ya itu iya, kan iya, ada salah satu fiturnya ya yang kayak gitu cerita. pas Benar. diiniin sama anak saya juga jadi itu jadi ya ya gitu sempet ini cuman Oh, habis nggak gitu mau cerita. dan mereka seneng gitu karena kayaknya ceritanya itu kan kayak menghayal ya namanya anak-anak memang suka ini ya berimajinasi kayak gitu jadi Berimajinasi. ya mereka suka gitu cuman jadinya saya yang waktu itu yang ya udah berusaha memfilter kayak gitulah jadi nggak pakai boneka itu juga lagi sekarang pakainya ini kayak apa speaker murotal doang jadi lebih kontennya lebih terjaga gitu. Iya, iya. Makanya itu Mbak Nay, jadi anak-anak itu kan kayaknya suka tuh yang buku-buku tipis. Jadi kalau minjem-minjem itu, kalau mereka sudah cenderung minjem buku-buku dongeng Nusantara itu, saya itu jadi yang, aduh itu kontennya gimana ya? Karena kan saya juga nggak baca detail, bener kata Mbak Nay, tergantung penulisnya juga ya. Mm. Iya benar Mbak, Iya, ya iya, kayak gitu iya. sih. Itu emang saya juga kadang-kadang ya sebenarnya gimana ya takut nggak tepat juga gitu. Tapi buku saya misalnya saya pernah punya buku-buku yang kayak gitu. Sekarang saya sumbangin nggak tahu kemana. Cuman semoga nggak membawa mudarat ya. Jadi jadi itu juga mungkin kayaknya perlu kita tanyakan ke ini ya ke ini kebetulan alhamdulillah nih ada Ustazah Rosifah masuk. Bisa kita tanyakan. Jadi saya ngerasa bersalah juga tuh nyumbangin itu takutnya juga di tempat lain nggak digunakan dengan semestinya ya malah ini gitu. Jadi wallahu alam tuh Ustazah Oci udah bergabung ya. Ustazah ini kita lagi diskusi tentang ini nih Ustazah buku-buku yang apa namanya punya konten misalnya kayak dongeng-dongeng gitu loh Ustazah yang ya apa isinya kayak gitu berimajinasi terus habis itu kadang-kadang kan bahasanya agak vulgar. Nah, kemarin itu kalau yang saya punya akhirnya saya sumbangin gitu kayak ke taman baca yang umum-umum bukan taman baca yang muslim. Itu dosa nggak ya? Atau sebaiknya dimusnahkan aja atau gimana ya kalau buku yang seperti itu? Siapa tahu ada pandangan tertentu gitu dari sisi agamanya. Oh iya. Apa nih baru gabung Wanai baru ke HP. Nggak apa-apa Ustazah. Ya, kita tadi lagi diskusi kan yang tema-tema gitu. Sebenarnya ya kadang dongeng-dongeng kayak gitu ada juga nilai positifnya. Cuman seperti itulah kadang-kadang kayak ini mustahil. Terus ya saya mikir kalau masih banyak sekali kisah yang mereka nggak tahu kenapa kita kasih yang dongeng gitu. Jadi mendingan yang kisah beneran aja. Nah cuman yang udah terlanjur ada tuh bukunya terus kan disumbangin. Nah itu apa sebaiknya jangan disumbangin tapi dimusnahkan aja atau gimana ya Ustazah baiknya? Iya sih kalau saya sendiri kalau misalkan kontennya agak gimana gitu terus juga kayak imajinasinya terlalu gitu ya karena kan emang kita juga sebagai seorang muslim tuh kayak apa ya harus selektif juga gitu kan kalau terlalu yang apa ya
Ya pasti kalau dongeng mah menghayal gitu kan ya istilahnya kayak gitu. Itu sih kalau misalkan mau disumbangkan mungkin disumbangkan ke tempat-tempat kayak yang umum ya, maksudnya iya kemarin saya juga nyumbanginnya ke taman baca yang umum sih, misalnya kayak ada juga kan teman Nasrani yang apa namanya yang buka taman baca. Nah itu kan bagi mereka kan itu bukan hal yang tabu gitu, maksudnya nggak apa-apa aja. Jadi paling kadang saya sumbangin ke situ gitu, ya udahlah gitu. Mungkin kalau bagi mereka masih ada manfaatnya gitu. Kalau di saya itu tadi karena dulu masih hilaf lah ya, nggak paham kayak gitu. Terus pas udah tahu ternyata ya Allah anak-anak nih PR-nya aja yang kisah-kisah beneran aja masih banyak yang nggak tahu kalau mereka waktunya dipakai buat baca yang kayak gini nanti ya iya, terus juga emang ya walaupun mungkin ya kalau sebagian orang mengatakan bahwa itu kan masih ada nilai edukasinya lah ya, misalkan belajar bahasanya gitu dia beri apa sih apalah yang lain gitu ya, tapi kan sebenarnya itu kalau untuk yang muslim kan istilahnya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya gitu, jadi lebih baik tidak. Nah kalau misalkan disumbangkan nggak apa-apa di tempat-tempat yang mungkin ada teman-teman non muslim gitu ya gitu kita juga. Tapi kalau misalkan emang misalkan di tempat umum yang juga banyak apa muslimnya gitu seperti itu ya mungkin di keep lagi gitu, mungkin kasihnya ke yang non muslim aja gitu, maksudnya yang generasi muslim juga kan perlu kita protek ya. ya betul. Itu sih kalau dari ininya ya, itu sebenarnya yang saya tahu loh ya Mbak. Ya Ustazah terima kasih ininya syukron. Iya Mbak Lydia mungkin tadi ini tambahan dari Ustazah Oci kayak gitu, tapi nanti kalau yang apa tipis-tipis sebenarnya ada juga Mbak, maksudnya selain yang buku-buku dongeng gitu ya, ada lah beberapa yang buku-buku cerita yang emang apa namanya bukan dongeng tapi kisah apa cerita kehidupan sehari-hari gitu. Cuman ya kadang-kadang emang anak-anak biasanya menarik yang ada cerita ininya kan ya, yang ya gitu ya kadang-kadang anak-anak tuh apalagi yang usianya udah mulai SD kelas 2 3 gitu kan dia nyarinya yang seru quote and quote gitu tanda kutip Iya. seperti itulah fenomenanya. Iya Mbak Nay, jadi kalau mereka udah mengarah ke situ, kalau minjem buku, saya bilang kakak kelas berapa? Nggak usah pinjam buku yang itu, kualitasnya bagus yang ini. Nah, jadi saya kadang-kadang mengarahkan gitu Mbak Nay. Maksudnya tuh yang ini bagus loh isinya, ini tentang sains, ini tentang ini. Jadi yang mereka udah mau ngambil-ngambil dongeng Nusantara itu saya kayak kesannya kayak saya larang gitu. Karena saya takut Mbak Nay. Iya, Jadi, benar. tapi memang perjanjian saya itu orang tua wajib mengetahui kurang lebih isi konten buku yang dipinjam anaknya. Jadi maksudnya itu orang tua bertanggung jawab atas Iya, itu saling gitu loh. memfilter Jangan sampai ya. jangan sampai anaknya baca sendiri gitu kan Mbak Nay tanpa pendampingan gitu. Setidaknya gitu sih. Saya udah mengingatkan itu. Iya betul-betul sip. Iya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Lydia. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan atau ditanggapi? Ini tadi apa namanya Ustazah Oci tadi kita ngebahas ini sih, ngebahas apa namanya tema-tema buku ini Ustazah sama genre-genrenya, jenis-jenisnya. Terus misalnya biasanya kalau kayak masih balita gitu kan biasanya buku-bukunya jenisnya yang kayak gini ya, yang picture book sama workbook. Batita ding kalau balita itu udah bisa yang illustrated book. Nah, iya itu bukunya adik ya. Mana bukunya adik yang kayak gitu? Adik. Iya iya Mbak, menarik ini. Jadi, Kadang-kadang anu juga kan, maksudnya gitu deh. Kadang-kadang juga kan nggak aware ya. iya. Asal beli buku gitu. Padahal nggak belum sesuai sama umurnya, gitu-gitu kan. Iya. Jadi saya yang jualan buku juga suka gitu, kasih tahu juga kadang-kadang customer kan pengen ini buat anak umur berapa ya Mbak gitu, tanya ulang gitu soalnya khawatirnya memang nggak cocok sama anaknya seusianya gitu. Betul betul. Ya, walaupun kadang-kadang kalau yang ini yang kayak illustrated book ini kadang-kadang emang bisa aja gitu ya dibacain gitu. Tapi kalau yang buat dipegang sendiri sama anak-anak kan biasanya yang emang jenisnya tuh lebih inilah lebih kokoh. Ya,
lagi Mbak-Mbak yang mau ditanggapi. Kalau Mbak Novia, apa biasanya bukunya yang paling banyak di rumah, Mbak? Kalau saya sih biasanya itu Mbak, buku anak-anak aja sih. Buku anak-anak juga ya, iya rata-rata. Iya. Betul. Rata-rata buku anak-anak lebih ini ya, lebih mendominasi di rumah kita. Iya. Kadang-kadang kita juga ini sih, apa namanya, beberapa hal itu saya juga malahan mulai belajarnya itu dari buku anak-anak gitu. Terutama kalau siroh yang berat-berat gitu ya. Jadi dimulainya dari buku anak-anak dulu. Oh, ternyata baru tahu misalnya menarik ya gitu. Baru habis gitu baru tertarik baca buku yang versi ininya. Yang apa namanya? Yang versi lengkapnya, yang versi dewasa. Karena ternyata menarik gitu dimulai dari anak-anak. Mungkin karena dulu pas kita anak-anak ini ya, apa bukunya Ya Mbak. itu, bukunya belum seperti itu. Lebih banyak buku apa ya? Dulu saya ingat juga sih, dulu banyakan buku saya buku tipis-tipis kayak gitu juga Mbak Lydia, yang ayah saya beliin dari itu kalau pulang pengajian dari Sunda Kelapa. Ya kalau yang kisah-kisah Nabi juga itu yang wallahualam ya, nggak tahu ada yang sahih, ada yang nggak sahih. Terus apa namanya, yang paling seru ya buku ini ya, Azab Neraka kayak gitu. Saya dulu kok suka baca buku kayak gitu. Hidayah itu ya Mbak. Iya, kayaknya kayak gimana gitu. Padahal serem sih bukunya, kan digambar banget disiksa. Tapi kok saya ini dulu kok sering baca gitu. Mungkin biar memotivasi kalau nggak bohong. Kalau bohong kan nggak tahu itu ya dia dapat gambaran dari mana, bener atau enggak juga nggak tahu. Yang lidahnya ada yang gambarnya lidah dipotong lah, orang ininya digantung kebalik. Ya Allah. Tapi dulu ya emang bukunya cuman kayak gitu doang kayaknya yang banyak beredar di buku-buku Islamnya gitu loh ya. Dulu tuh kayaknya nggak terlalu ini, makanya dulu waktu saya kecil itu kayaknya buku-buku saya ya buku-buku ini, buku umum, jarang buku muslim, cuman ada yang buku tipis-tipis itu aja kayaknya, jarang banget buku umum yang banyak. Buku panduan sholat juga yang tipis-tipis kayak gitu. Dulu tuh ini ya, apa buku zaman kita itu ini apa plain banget buku agamanya itu. Saya ingat waktu di Niyah itu buku fikihnya juga cuman tulisan semua, mana kertasnya yang kertas buram gitu kan, terus tulisannya rapet-rapet, Masya Allah. Kalau anak-anak sekarang nih ya Allah, alhamdulillah banget udah buku-bukunya. Oh iya, majalahnya majalah Anida ya. Itu pas udah mulai agak SMP kan Ustazah. Kalau pas SD itu masih terbatas banget ininya. Makanya dulu ini ya apa alhamdulillah banget tuh waktu udah ada FLP, Forum Lingkar Pena pas zaman kita SMA. Kalau itu sih saya baru kenalan Anida SMP SMA. Majalah Anida. Pas SD malahan kalau teman-teman saya bacanya itu Gadis Kawanku ya Allah. Iya, betul. SD buku dongeng aja sama cerita rakyat. Iya. Ya, begitu. Baiklah. Iya, Bobo. Iya, dulu saya langganan tuh majalah Bobo, Kuntum, Cendekia, pokoknya apa aja ada majalah. Dulu kayaknya apa ada ya yang satu grup sama Jawa Pos itu. Ayah saya Jawa Pos, terus nanti saya apa ya waktu itu namanya Kuntum atau Kuncup gitu. Ada majalahnya juga ya. Bobo tuh favorit banget. Nah, seminggu sekali kalau nggak salah hari Rabu atau hari Kamis gitu ya terbitnya. Pokoknya itu kayaknya dinanti banget. Zaman dulu kan masih iya benar. Terus sama ini ada apa? Ada ini ada rubrik tentang ini sahabat pena itu juga saya sering sering ikutan sahabat pena zaman dulu. Ya anak-anak sekarang tapi ini ya apa ya udah bersahabat juga sih lewat virtual kan sekarang banyak kelas-kelas online jadi mereka ini kalau zaman dulu kita ada namanya sahabat pena. Iya. Sekarang iya benar Mbak Nina sekarang mah sahabat virtual ya mereka dari kelas-kelas yang virtualnya itu juga dapat banyak teman walaupun jadinya apa ya nggak tahu sih hubungannya kadang-kadang masih kurang personal ya mungkin karena ketemunya cuman kayak di kelas gitu doang jadi nggak sempet yang cerita-cerita gimana gitu kalau dulu kan kita habis sahabat pena kan
udah ada apa ini terus nanti dikirimin terus nanti surat-suratan lucu seperti itu. Terus nanti sebenarnya yang ketiga itu sih nanti apa yang nanti di sesi 3 itu yang terakhir itu yang tentang penyimpanan yang lebih detail, kemudian sama yang pembagian klasifikasinya itu gimana ngebagi-baginya itu. Nah, tapi ini kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Saya coba ini ya, apa namanya, perlihatkan dulu secara umum, apa namanya, natainnya, nanti habis itu sekalian saya tutup. Saya pindah dulu ke HP. Mbak Nay, izin tanya dong Mbak Nay. Gimana Mbak? Silakan. Mbak Nay punya data nggak teman-teman kita apa namanya perpus mandiri ini yang mungkin se-Sangatta, se-Kalimantan Timur. Ntar bikin event itu dong Mbak Nay, tukar-tukar buku. Iya Mbak, yang taman baca gitu-gitu ya. Kalau yang di Sangatta nanti insya Allah masih bisa sih Mbak. Saya coba apa namanya, coba cari tahu. Tapi kalau yang daerah lain, nah biasanya tuh kalau di daerah lain itu yang setahu saya dulu Mbak Lydia udah gabung yang 1001 buku itu belum? Di situ dia ini apa menghimpun taman baca masyarakat gitu. Dulu waktu saya di Depok juga termasuk yang nerima donasi atau sumbangan buku dari si 1001 buku itu Mbak. Mungkin kalau di 1001 buku ada juga tuh datanya yang lebih lengkap gitu. Cuman kalau nanti yang kalau di Sangatta insya Allah masih bisa saya coba cek gitu data-datanya. Sekarang ini lagi ada juga anak-anak muda yang bikin taman baca gitu, tapi taman bacanya keliling Mbak, taman-taman gitu mereka. Iya, keren tuh yang keliling. Apa ya namanya buka buku apa baca buku atau apa gitu, nanti coba saya ini ya saya kasih apa ini yang ini apa foundernya itu yang ngajar Hilya Arabiah Kak Atif. Oh Kak Atif, Ya. Masya Allah, ya. Jadi kayak gitu itu ininya Foundernya. Lihat salah dong Mbak satu. Nay rak bukunya. Ya sebentar, ini gimana ya cara ngebalik kameranya ya Allah, deso banget nih saya. Jadi ini di sebelah mana? Oh ini ya. Iya, jadi kalau saya tuh ini rak bukunya ini yang anak-anak. Aduh. Nah iya, ini apa ngurutinnya itu pokoknya kalau yang boardbook tuh di bawah ya, soalnya biar gampang dijangkau gitu sama Mariam. Ini yang buku-bukunya dia, terus baru yang agak atas ini apa komiknya Haidar sama Mus'ab, kan dia udah cukup gitu menjangkau segini gitu. Itu ya kan Dek. ini dia buku-bukunya, pokoknya dia 1 2 3 rak inilah yang sering dia baca. Terus ini juga yang di sebelah sini masih buku anak-anak itu sih Mbak. Ini sebenarnya ini lagi biasanya yang di rak yang sini tuh saya pakai buat apa mendisplay buku-buku yang jarang mereka pegang gitu, terus ditunjukin di depan sini gitu biar mereka ngelihat. Tapi kalau ini sih yang lagi ada di sini tuh buku-buku yang sering Mariam baca. Ini buku-bukunya Mariam, ini kebanyakan boardbook-boardbooknya dia yang lagi terpampang di situ. Tapi kalau di sini, nah ini buku anak-anaknya udah mulai diklasifikasikan, cuman kadang-kadang udah acak-adut lagi Mbak. Misalnya yang di bawah ini kan khusus yang tentang Nabi, terus di sini ya kisah sama ensiklopedi. Tapi kadang-kadang juga memikirkan ini juga sih, apa berat buku. Jadi kalau yang bukunya berat dia di bawah pasti ya. Jadi semakin ke atas baru ini yang buku-buku cerita, terus ini komik lagi yang sebelah sini karena tapi komik yang agak panjang-panjang, bentuk bukunya panjang gitu maksudnya. Kalau yang di situ kan karena space-nya pendek jadi buku-buku yang pendek. Kalau yang di atas itu sih sirah, sama yang di sini sains. Ini pokoknya kalau lemari bukunya anak-anak ini terus ditambah lagi. Nah kalau yang di sini sih ini
satu rak ini khusus parenting semua. Ini yang di sini nih parenting. Ini ngumpulin pelan-pelan sih ya, banyak yang dibawa dari Depok juga dulu. Udah kalau yang di atas-atas itu buku saya juga. Nah, yang ini yang buku apa ya? Bukunya ayah bundanya sih ini. Apa namanya? Ya, tafsir itu juga kita semuanya nyicil gitu belinya. Jadi waktu pertama kali nyampe di Sangatta itu cuman keisi itu buku cuman kayak segini doang nih. Baru jadi pas di Sangatta itu baru beranak pinak jadi kayak gini tuh di sini. Iya, ada ikutan terus. Ya ini kalau ini rak buku yang khusus punyanya suami saya. Jadi ini khusus buku dia. Kalau yang di sini masih buku campuran kita berdua biasanya. Kalau ini khusus punyanya si ayahnya. Ini juga khusus bukunya dia. Terus kalau yang ini buku anak-anak. Tapi ini buku anak-anak yang umum. Nah, yang di sana tadi tuh yang buku anak-anak yang muslim. Yang di sini yang anak-anak yang temanya umum. Kalau ini juga ini buku apa namanya? Buku campuran, tapi di sini kebanyakan bukunya yang kalau yang di sana tadi buku-buku agama, kalau yang di sini buku-buku umum tuh buku-buku ekonomi, akuntansi, pajak, TOEFL ya kayak gitu-gitu lah. Ini buku-buku umum rata-rata di sini, sama ada bukunya kakak, buku traveling kayak gitu, berusaha kita bagi per kotak-kotaknya itu. Gitu sih Mbak. Iya. Belum sempat ditata, harusnya ditata dulu. Gitu, silakan nanti kalau apa namanya, ya sebenarnya sih kalau apa namanya, kebetulan rumah kita tuh agak terpencil gitu. Sebenarnya kalau nggak terpencil kita sangat terbuka sekali, kalau mau minjem buku apa gitu juga silahkan aja, nanti tinggal gitu kan. Dia kalau lagi mau ini buku juga bisa, kalau mau pinjem buku tertentu nanti pas sekalian ngirim kan ke Samarinda bisa. Keren banget Mbak Nay, banyak banget koleksinya Masya Allah. Suami istri suka baca buku ya. Iya, cuman kan tadi saya bilang ya, juga saya benar-benar awalnya itu kita di Sangatta baru sekitar 6 tahun, jadi emang awalnya itu cuman space-nya cuman segitu aja, cuman berapa buku gitu aja, cuman ya udah jadi bertambah kayak gitu. Karena emang itu tadi sih jadinya kayak per bulan itu kami mengalokasikan yang cukup besar gitu di buku. Jadi emang ngorbanin yang lain, tapi akhirnya jadi kalau ditanya hartanya apa, mungkin hartanya buku gitu. Cuman gitu aja. Sampai kalau saya tulis tuh di beberapa kali kan kita kalau traveling keluar kota atau keluar negeri misalnya umroh atau haji gitu, misalnya saya cuman berdua sama suami saya, itu sampai kita di surat wasiat kita itu ada khusus yang membahas tentang buku, misalnya buku ini nanti disumbangin ke siapa, buku ini, karena kayak ngerasanya hartanya itu kebanyakan dalam bentuk buku gitu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya gitu Mbak, silahkan nanti semoga kalau ada minggu depan kita bahas lagi detail-detail lainnya terkait penyimpanan atau misalnya jenis-jenisnya, atau kalau nanti kita juga di sesi yang terakhir kita juga bisa sharing mendalam ya, misalnya kayak nanti kita bisa agak bongkar-bongkar rak buku, misalnya kalau tema-tema apa gitu kan, yang tema akidah misalnya sebenarnya yang bisa direkomendasikan bukunya apa, nanti kita bisa saling saling diskusi lagi di situ. Gitu insya Allah. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, insya Allah nanti habis ini saya tutup sesi kita yang kedua ini. Nanti saya juga akan share rekamannya sama slide-nya yang tadi. Nanti insya Allah saya share juga. Gitu. Baiklah Mbak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi kedua kita ini. Kita tutup ya dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Nay. Terima kasih Mbak Nay.